dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Sakila Pujiang, MPD akan bertindak sebagai supervisor dalam video ini, dan di sebelah kanan saya Veronica Goleng SPD akan berperan sebagai coach, dan di samping kiri saya Masna SPD berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Sakila. Apa kabar nih Bu Ika? Baik Bu Sakila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu Ika, terkait dengan agenda kita hari ini, ada beberapa hal nih yang ingin saya diskusikan tentang aktivitas coaching yang akan Ibu Ika laksanakan dalam waktu dekat. Oke Bu Ika, khususnya hari ini itu saya ingin mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian nih yang akan saya berikan kepada Bu Ika selama proses coaching nanti. Oke, baik Bu Sakila. Saya juga ingin mengetahui rubrik penilaian seperti apa sih Bu Sakila yang nanti digunakan saat coaching nanti agar saya bisa menyiapkan segala sesuatunya. Oke, baik Bu Ika. Jadi seperti yang sedang Ibu Ika pegang, saya pegang juga saat ini adalah rubrik penilaian kita bersama. Jadi nanti saya pada saat Bu Ika melakukan proses coaching, saya akan menilai Bu Ika atau mengobservasi Bu Ika tentang penerapan alur tirta yang pertama. Yang kedua adalah tentang gestur mungkin nanti seperti apa ketika Ibu melaksanakan coaching. Kemudian yang terpenting mungkin kompetensi coachingnya yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Oke, baik Bu. Oke, apakah ada keinginan khusus nih Bu Ika dari Bu Ika sendiri dan dari beberapa rubrik tadi? Apakah ada kompetensi khusus yang ingin Ibu Ika saya bantu untuk kembangkan Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin saya ingin dibantu untuk kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, karena saya merasa saya masih kurang dalam hal itu. Oke, baik Bu Ika. Selain itu, bagian mana nih yang ingin Ibu Ika jadikan sebagai fokusnya Bu Ika supaya saya bisa mengamati dengan tepat nanti pada saat supervisi? Oke, selain itu mungkin saya ingin Ibu juga melihat apakah saat proses coaching nanti saya sudah melaksanakan alur tirta itu, dan apakah saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Ika. Bagaimana nih penilaian Bu Ika sendiri terkait dengan rubrik penilaian yang sudah kita kembangkan bersama ini Bu? Kalau saya nih Bu, saya rasa saya masih agak terkendala di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya merasa saya masih sulit sekali untuk mengasosiasikan antara percakapan antara coach dan coachingnya. Oke, baik Bu Ika. Kira-kira harapan Bu Ika selama proses coaching nanti nih apa nih Bu Ika? Harapan saya setelah coaching ini Bu, saya itu ingin kemampuan saya dalam kegiatan coaching itu bisa meningkat lagi. Selain itu saya juga ingin saya melaksanakan kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta. Dan yang berikutnya ya masih tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Ika. Tadi luar biasa sekali Bu Ika sudah memaparkan banyak hal. Kemudian terkait dengan pertanyaan berbobot nih Bu Ika, saya ingin tanyakan Bu Ika sekarang sudah berada di level berapa ya? Kalau saya misalnya kasih skala nih 1 sampai 10, kira-kira Bu Ika berada di level berapa? Sepertinya saya masih di skala 6 Bu. Oke. Kalau begitu nanti setelah coaching selesai atau saat coaching berlangsung, Ibu Ika ingin mencapai level berapa kira-kira Bu Ika skalanya? Saya itu maunya berada di mana ya? Mungkin di level 8 atau 9 Bu. Oke, luar biasa sekali. Saya doakan semoga proses coaching nanti akan berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, amin. Oke. Kemudian apa bisa kita mulai proses supervisinya Bu Ika? Oke, siap Bu. Oke, baik. Selamat siang. Selamat siang Ibu Ika. Gimana kabarnya nih? Saya baik Bu. Ibu Masa sendiri gimana kabarnya nih hari ini?
Ibu Ika. Kenapa Ibu gelisah? Apa yang membuat Ibu gelisah? Begini Bu, saya ingin berbagi sedikit. Saya ingin mengemukakan kegelisahan saya terhadap kelas yang saya ampu saat ini. Oh, seperti itu ya. Baik Bu, kira-kira nih Bu, dalam sesi coaching kita saat ini, apa yang Ibu Masna harapkan? Begini Bu, saya ingin bercerita sekaligus menemukan solusi terkait dengan kemampuan saya dalam menghadapi siswa yang hiperaktif di kelas. Oh, seperti itu ya. Bisa Bu Masna ceritakan sedikit kondisi hiperaktif seperti apa yang dialami oleh siswa Ibu? Begini Bu Ika, saya mengamati dalam proses pembelajaran berlangsung di kelas, anak-anak saya awalnya bisa dikondisikan, tapi begitu proses pembelajaran sudah agak-agak berlangsung lah, anak-anak sudah mulai lari-larian hingga ganggu temannya. Oh, seperti itu ya. Mengapa nih Ibu mengatakan bahwa anak Ibu ini hiperaktif? Apakah ada sesuatu yang sudah pernah Bu Masna cari tahu? Apa sih penyebabnya sampai anak Ibu ini hiperaktif? Kebetulan belum Bu. Oh, belum berarti ya Bu ya. Nah, bisa nggak Ibu paparkan sedikit apa sih yang menyebabkan anak Ibu ini menjadi hiperaktif? Sebentar Ibu Ika. Sepertinya ada kebutuhan anak saya yang tidak saya penuhi dalam proses pembelajaran. Oh iya, saya baru ingat. Ketika saya amati untuk proses pembelajaran bermain peran, anak-anak saya sepertinya mengikuti dengan tertib Bu. Apa memang gaya belajarnya mungkin perlu untuk bergerak atau gimnastik Bu? Oh, seperti itu ya Bu ya. Kalau saya amati, saya dengar dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi, saya bisa simpulkan bahwa siswa yang hiperaktif ini adalah siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik mungkin ya Bu ya. Sepertinya begitu Bu Ika. Baik Bu Masna, dari penjelasan Bu Masna tadi nih, kira-kira langkah apa yang perlu Ibu tempuh untuk mengakomodir gaya belajar siswa Ibu ini? Sepertinya saya perlu memberikan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu, dengan menghadirkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid saya itu sendiri. Oke, bagus sekali loh Bu Masna. Kira-kira bagaimana nih cara Ibu melaksanakan rencana Ibu tersebut? Bisa jadi saya dengan menempelkan kartu belajar di tiap-tiap dinding kelas Bu. Oke, bagus sekali idenya. Lalu kira-kira kapan Ibu mau melaksanakannya? Sepertinya pekan depan Bu, biar persiapannya lebih matang Bu. Oke Bu Masna, dari ide rencana yang akan Bu Masna lakukan, kira-kira ada ndak seseorang atau siapa saja yang bisa membantu Ibu Masna melaksanakannya? Ada Bu, kebetulan Ibu Rian selaku rekan sejawat saya bisa membantu dalam mengobservasi sekaligus membantu menempelkan kartu belajar di dinding kelas saya agar kondisi kelas saya kondusif. Oke, bagus sekali ya Bu Masna ya. Saya doakan semoga apa yang menjadi rencana Bu Masna itu dapat berjalan dengan baik dan pembelajaran yang Bu Masna rencanakan dapat berhasil ya Bu ya. Oh ya Bu, sekarang kita sudah berada di ujung sesi nih. Kira-kira apa yang Ibu Masna dapatkan dari diskusi kita kali ini? Terima kasih bisa saya merasa lega dan dapat memetakan akar permasalahan dalam proses pembelajaran bersama dengan solusinya. Oke, baik Bu Masna, saya tunggu update perkembangannya ya. Baik Bu. Oke Bu Masna, sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih ya. Baik Bika.
lakukan tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya Bu, terima kasih. Saya juga merasa lega nih tanpa beban sepertinya sekarang Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Gimana nih Bu Ika menilai performa coaching Ibu Ika tadi? Kalau saya sih menilai performa saat coaching tadi, ya saya sudah bisa lah Bu untuk menjalankannya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Apa yang bisa Ibu kemukakan? Kenapa Ibu bisa memberikan penilaian yang sedemikian rupa? Artinya saya sudah bisa melaksanakan coaching menggunakan alur tirta Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Ika. Namun sebelumnya boleh nggak saya sampaikan terlebih dahulu hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi? Oh baik Bu Sakila, silakan. Baik Bu Ika. Pertama-tama saya sampaikan selamat terlebih dahulu karena sudah melakukan proses coaching dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti tadi. Saya mengamati pada saat proses coaching tadi Bu Ika luar biasa, penilaian Bu Ika tepat karena memang Bu Ika sudah melakukan seluruh alur tirta itu dengan runut dan baik, dan itu juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk bersama. Oh baik Bu, terima kasih. Bagaimana nih perasaannya mendengar hal itu Bu Ika? Saya senang sih Bu. Oke, alhamdulillah. Namun Ibu Ika, sepertinya saya melihat ada hal-hal yang masih bisa Ibu Ika kembangkan nih Ibu Ika dalam proses coaching berikutnya. Tadi di awal kita sudah bercerita banyak hal tentang kemampuan Bu Ika dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot ya. Tadi juga saya mengamati ada pertanyaan nih Bu Ika yang mengatakan bahwa Bu Ika sempat bertanya pada Ibu Masna terkait sebagai coachingnya tadi, mengapa Ibu mengatakan bahwa anak Ibu hiperaktif. Nah, catatan saya di situ tadi. Nah, sebenarnya jika merujuk pada kemampuan coaching yang sebenarnya, Ibu Ika dapat menggunakan kalimat tanya apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana Ibu. Nah, sehingga pertanyaan atau kata mengapa itu sebenarnya adalah merupakan pertanyaan tertutup yang mengandung kata judgement atau pelabelan. Sebaiknya itu dihindari Bun. Ibu Ika bisa menggunakan kata-kata yang tadi saya ucapkan, apa, mengapa, dan seterusnya. Apa, bagaimana, dan seterusnya ya, supaya menghindari kata tersebut agar dalam proses coaching coaching kita itu lebih bisa untuk merasa terbuka lah terhadap kita. Nah, bagaimana pendapat Ibu Ika sendiri dengan penilaian yang saya berikan? Oh iya Bu, terima kasih ya. Memang tadi saya sempat menanyakan itu pada saat proses coaching, tapi itu sepertinya keluar begitu saja. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih mengontrol diri lagi ya Bu ya. Oke, betul. Baik Bu Ika, memang pada proses percakapan itu kadang kita di luar kendali kita, jadi kita tiba-tiba saja bisa mengucapkan hal yang tidak terduga. Iya, betul Bu. Kira-kira Bu Ika bisa nggak mengatasi hal ini supaya agar tidak terulang lagi? Bagaimana nih strateginya Bu Ika? Mungkin saya perlu meningkatkan lagi kesadaran penuh dalam diri saya. Lalu selain itu saya akan lebih fokus dan mengingat kembali bahwa proses ini adalah pemberdayaan yang setara antara coach dan coachee, sehingga saya harapkan dapat terbebas dari judgement seperti itu. Oke, luar biasa Bu Ika. Saya doakan semoga Bu Ika semakin mahir dalam melaksanakan proses coachingnya ya. Nah, dari paparan Ibu Ika sendiri tadi, apakah Ibu Ika sudah terbayang nih ingin melakukan apa nih kira-kira ke depannya? Apa ya Bu ya, sepertinya saya harus rajin berlatih lagi nih Bu. Saya akan berusaha untuk menemukan kata-kata kunci dari pernyataan coach.